Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Hendra dan teman-teman semua. Kami, DDIPB Kelompok 1 ingin memaparkan presentasi mengenai efek samping vaksinasi COVID-19. Kami terdiri dari Dewi Indah Kartika, Ditra Bulan Ramadini, Divitia Hairunisa, Franz Joshua Lundu, dan saya Syarifah Syifaur Rahmah. Kemudian saya akan memaparkan mengenai pendahuluan. Indonesia telah mencapai 2.053.995 jiwa positif COVID-19 pada tanggal 24 Juni 2021 dalam web covid19.go.id. Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menetapkan peraturan tentang pembatasan sosial berskala besar maupun kebijakan yang lainnya, seperti aturan dan protokol atau panduan kesehatan, kampanye mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak secara masif. Kemudian pemerintah juga telah merancang program vaksinasi nasional sebagai upaya penanganan pandemi virus corona. Pada laman web resmi corona.jakarta.go.id dijelaskan bahwa vaksinasi tidak hanya bertujuan untuk memutus rantai penularan penyakit, tetapi juga dalam jangka panjang untuk mengeliminasi bahkan membasmi penyakit itu sendiri. Pemerintah Republik Indonesia secara resmi memulai program vaksinasi COVID-19 pada hari Rabu 13 Januari 2021. Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 0197 garis miring Menkes 12758 garis miring 2020 menyatakan beragam jenis vaksin COVID-19 yang akan digunakan di Indonesia. Antara lain, vaksin yang diproduksi oleh PT Bio Farma Oxford AstraZeneca, Sinovac, Sinopharm, Moderna, Pfizer-BioNTech, dan Novavax. Penyuntikan vaksin COVID-19 akan dilakukan sebanyak 2 kali. Saat ini, baru ada 2 jenis vaksin COVID-19 yang telah digunakan pemerintah, yaitu Sinovac dan AstraZeneca. Total vaksinasi dosis 1 pada 24 Juni 2021 telah berjumlah 24.999.442 jiwa. Meskipun begitu, beragam berita hoax mengenai vaksin pun bermunculan. Salah satu contohnya adalah gambar ini yang berbunyi 4 orang alami kelumpuhan wajah setelah disuntik vaksin corona. Nah, gambar tersebut merupakan contoh dari hoax yang tersebar di media. Gambar ini berasal dari covid19.go.id. Bell's palsy atau kelumpuhan wajah yang dialami orang-orang pada gambar bukan disebabkan vaksinasi COVID-19. Foto tersebut sudah sering digunakan dalam artikel kesehatan yang membahas tentang Bell's palsy, bahkan sebelumnya dilaksanakan uji coba vaksin untuk COVID-19 pada manusia. Berikutnya. Jadi hoax itu adalah sangat keji ya, bahwa hoax itu dirancang untuk membuat suatu berita itu seolah-olah menjadi benar dan dapat dipercaya. Sehingga hal ini akan sangat merugikan program vaksinasi. Hoax ini juga akan berpengaruh juga terhadap program-program imunisasi lainnya, tidak hanya terhadap COVID-19. Kemudian kita akan membahas kenapa hoax ini tuh suatu isu yang besar gitu di Indonesia. Jadi hoax adalah informasi bohong atau berita yang tidak bersumber atau informasi yang bertentangan dengan fakta sesungguhnya. Karena di Indonesia angka literasi digital hanya mencapai angka 3,47 dari 4 menurut kata data, dan itu masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara bermain. Dalam pandemi COVID-19 ini, hoax tidak luput di kalangan masyarakat. Tercatat dalam situs covid19.go.id dalam hoax poster, ada 149 hoax terhitung pada 24 Juni 2021 seputar COVID-19 yang berhasil terdeteksi dan disangkal oleh pemerintah, seperti contoh Syarifah tadi. Pastinya karena di situasi vaksinasi ini berita mengenai efek samping vaksinasi sudah banyak, tetapi terdapat juga hoax yang terselip di dalamnya dan menyebabkan masyarakat ragu akan vaksinasi. Dilansir dari Detik News, Dinkes DKI menyatakan ada 32% responden survei yang mengkhawatirkan efek samping setelah vaksinasi. Tentunya kekhawatiran ini berdasarkan pada informasi yang beredar di dalam masyarakat pada kesehariannya, yang berarti masih banyak berita soal efek
efek samping COVID-19 yang merugikan, efek samping vaksinasi. Kemudian ada bentuk-bentuk hoax yang biasa dijumpai di Indonesia. Yang pertama adalah fake news atau berita bohong, yang artinya berita asli yang dimasukkan dengan unsur ketidakbenaran. Biasanya menambahkan sedikit kebohongan di dalamnya. Clickbait atau tautan jebakan yang diletakkan secara strategis di dalam suatu situs dengan tujuan untuk menarik orang ke dalam tautannya. Nah, itu bisa termasuk fakta atau enggak, tergantung dari kami sendiri yang mengklik hal tersebut. Terus kemudian ada confirmation bias atau bias konfirmasi, kecenderungan untuk menginterpretasikan kejadian yang baru terjadi sebagai bukti dari kepercayaan yang sudah ada. Terus misinformation atau informasi yang tidak akurat yang dibuat untuk menipu masyarakat. Terus satir, yaitu tulisan yang menggunakan humor, ironi, hal yang dibesar-besarkan untuk mengomentari kejadian yang sedang hangat. Terus ada post-truth atau pasca kebenaran yang menunjukkan kejadian di mana emosi seseorang lebih berperan daripada fakta untuk membentuk opini publik. Kemudian ada propaganda, ialah aktivitas menyebarkan informasi, fakta, argumen, gosip, setengah kebenaran, atau bahkan kebohongan untuk mempengaruhi opini publik. Biasanya ini dipakai untuk agenda politik. Selanjutnya akan dibahas argumen oleh Dewi. Baik, terima kasih Ditra. Selanjutnya adalah argumen. Argumen yang kami susun, yang pertama adalah berita mengenai efek samping vaksinasi dapat menyebabkan kelumpuhan, kanker, bahkan hingga kematian merupakan hoax. Mudahnya penyebaran hoax disebabkan rendahnya kemampuan literasi kritis digital masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga, beredarnya hoax mengenai efek samping vaksinasi COVID-19 membuat masyarakat takut untuk diberi vaksinasi. Jadi kita harus mendapat penjelasan itu dari institusi yang kredibel ya, dan dapat dipercaya. Misalnya institusi Kementerian Kesehatan, dari Kemenkominfo, kemudian dan lain-lain sebagainya. Jadi jangan mentah-mentah diterima itu berita, kita baca dulu, kalau ragu kita harus cross check, jangan langsung menyebarkan. Dan bagaimana cara menangkal desinformasi adalah kita harus lihat siapa yang membuat, ya. Kemudian juga sumber beritanya dari mana, ya. Kemudian juga apa perlu di-share. Nah, inilah. Jangan sekali-kali cepat-cepat men-share, ya. Karena belum tentu berita ini benar, ya. Nah, kemudian kalau berita yang benar itu kapan dipublikasi? Pasti kalau itu berita benar itu akan dipublikasi. Selanjutnya adalah penjelasan argumen. Next. Untuk argumen yang pertama, poin-poinnya pertama, hoax tentang efek samping vaksinasi COVID-19 sudah banyak tersebar semenjak program vaksinasi dicanangkan. Yang kedua, dilansir dari situs WHO resmi, efek samping vaksinasi terus dipantau melalui uji klinis. Efek samping dari COVID-19 dari vaksin COVID-19 yang khas atau umum terjadi adalah demam, rasa sakit di daerah yang disuntikan, nyeri otot, sakit kepala, kelelahan, kedinginan, hingga diare. Dan yang ketiga, penerima vaksin harus memenuhi beberapa syarat sebelum diberi vaksin. Penjelasannya adalah yang pertama, sejak dicanangkan program vaksinasi COVID-19, banyak bermunculan hoax yang beredar di masyarakat khususnya terkait efek samping dari vaksinasi. Sebenarnya jika seseorang mengalami efek samping setelah proses vaksinasi, itu adalah hal yang sangat wajar terjadi. Tetapi media banyak melebih-lebihkan dan informasi yang beredar di masyarakat itu tidak sepenuhnya benar. Padahal pada kenyataannya, belum ditemukan data penelitian yang valid yang menunjukkan bahwa vaksin dapat menyebabkan kelumpuhan, kanker, bahkan hingga kematian itu sendiri. Efek samping dari vaksin itu selalu dipantau sesuai dengan yang disampaikan oleh WHO.int, bahwa efek samping yang umum terjadi seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ini merupakan proses tubuh untuk beberapa waktu membangun kekebalan tubuh terhadap virus. Di Indonesia sendiri, vaksinasi COVID-19 pertama kali dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2021, di mana Insinyur Joko Widodo selaku Presiden RI merupakan orang pertama yang disuntik vaksin COVID-19 buatan Sinovac Biotech. Vaksin COVID-19 kemudian diberikan kepada masyarakat luas dengan anjuran setiap orang mendapatkan 2 dosis vaksin. Penerima vaksin harus memenuhi syarat seperti dilansir dari medical.id, Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyatakan bahwa terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Di antara lain, tidak mengalami sakit saluran pernapasan selama 7 hari terakhir, tidak melakukan kontak dengan pasien terkonfirmasi positif COVID-19, memiliki tekanan darah
tidak lebih dari 140/90, serta suhu tubuh di bawah 37,5 derajat Celcius. Sedangkan beberapa kelompok dengan resiko tinggi yang tidak dapat menerima vaksinasi COVID-19 adalah penderita kanker, lalu ada kelainan darah, penyakit autoimun, dan juga penderita penyakit jantung. Adapun apabila vaksin ini diberikan kepada penderita kanker, maka pelaksanaannya harus di bawah pengawasan medis yang ketat dan tidak boleh secara sembarangan. Yang kedua, next. Kemudian ini adalah penjelasan untuk argumen yang kedua. Poinnya yang pertama adalah aktivitas bermedia sosial meningkat tetapi tidak diimbangi dengan kemampuan literasi digital yang tinggi. Yang kedua adalah kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia masih rendah sehingga masyarakat mudah terpapar hoax. Semenjak pandemi COVID-19 ini terjadi, masyarakat melakukan sebagian besar kegiatan dari rumah terhubung dengan internet serta melakukan pertemuan-pertemuan secara online. Sebagai pengguna internet dan media sosial, masyarakat harus memiliki kemampuan literasi digital yang baik. Tujuannya supaya untuk menghindari hoax. Dilansir dari kominfo.go.id, dari hasil survei Indeks Literasi Digital Nasional 2020, akses internet semakin terjangkau, di mana hal ini meningkatkan kemungkinan mudahnya hoax tersebar di masyarakat. Seseorang yang tidak memahami literasi digital biasanya akan langsung mempercayai informasi yang mereka temukan di internet dan membagikannya ke orang lain tanpa melakukan cross-check data. Dan kebiasaan ini masih dilakukan oleh sebagian besar masyarakat kita. Kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia yang tergolong rendah menyebabkan hoax mengenai efek samping COVID-19 menjadi sangat mudah tersebar di masyarakat dan menimbulkan kepanikan. Dilansir dari berita1.com, menurut survei Kadata Insight Center yang bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Siberkreasi, setidaknya 30-60% masyarakat Indonesia terpapar hoax ketika mengakses dunia maya. Namun, hanya sekitar 21-36% saja yang mampu mengenali hoax. Dalam survei pengukuran status literasi digital di 34 provinsi Indonesia, indeks literasi digital belum tercapai untuk level baik secara nasional. Next. Kemudian untuk penjelasan argumen yang ketiga, dilansir dari merdeka.com melalui hasil survei yang dirilis oleh lembaga survei Puspol Indonesia tentang alasan mengapa masyarakat tidak bersedia diberi vaksin. Yang pertama adalah hasilnya 56,8% responden takut akan efek samping dari vaksinasi, 30,5% responden ragu akan efektivitas vaksinasi, 8,8% responden takut vaksin COVID-19 tidak halal, dan sisanya 3,9% responden tidak tahu dan tidak menjawab. Kita harus percaya bahwa pemerintah Indonesia hari ini sudah melakukan evaluasi yang sangat mendalam, yang sehingga diambil kesimpulan bahwa beberapa vaksin ini layak digunakan di Indonesia untuk untuk membentuk herd immunity yang sekarang ini dijalankan melalui program vaksinasi. Ya, jadi kita juga harus percaya bahwa proses vaksinasi yang dilakukan hari ini tidak hanya bisa mencegah terjadinya penularan COVID-19 atau membentuk herd immunity yang bermanfaat untuk pencegahan COVID-19, juga varian-variannya. Kita harus percaya itu karena pemerintah dalam melakukan keputusan tidak main-main. Dan juga kami sebagai industri farmasi, data yang kita sampaikan juga sangat luar biasa, dikaji dengan sangat mendalam, sangat cermat. Dokter spesial. Poinnya yang pertama adalah vaksinasi diberikan sebagai upaya negara dalam melindungi masyarakat dari pandemi COVID-19 dan untuk mencapai kekebalan komunitas atau herd immunity. Seperti yang disampaikan oleh juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito dalam agenda International Media Briefing. Yang kedua, penyebaran hoax terkait efek samping COVID-19 tentu saja merugikan program pelaksanaan vaksinasi itu sendiri sehingga membuat cakupan vaksinasi itu rendah. Hoax yang tersebar di media masyarakat ini membuat dan memperparah kepanikan masyarakat terhadap pelaksanaan vaksinasi itu. Padahal vaksinasi diberikan, sudah disebutkan tadi, untuk mencapai kekebalan komunitas atau herd immunity. Penyebaran hoax terkait efek samping COVID-19 tentu saja merugikan pelaksanaan program vaksinasi sehingga cakupannya tadi rendah dan kita tidak bisa mencapai tujuan yang telah disampaikan oleh juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 itu tentang kekebalan komunitas.
Dilansir dari health.detik.com, Dr. Julita Sari Sundoro, MSc, MPH, seorang pemerhati imunisasi berpesan kepada masyarakat dalam dialog produktif KPCPIN bertema hindari hoax seputar vaksinasi bahwa masyarakat perlu mengecek kembali informasi dan berita yang diterima dengan menggunakan penjelasan dari institusi yang kredibel dan dapat dipercaya seperti Kemenkes atau Kemkominfo. Beliau juga menjelaskan bahwa efek samping seperti demam atau bengkak di daerah penyuntikan adalah hal yang sangat wajar yang terjadi dalam proses pembentukan antibodi dan ini dapat menghilang dalam kurun waktu 1-2 hari, sehingga masyarakat tidak perlu takut untuk divaksin. Dan apabila terjadi kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI, maka masyarakat dapat menghubungi nomor kontak yang tertera pada kartu vaksinasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Franz. Terima kasih Dewi. Sekarang saya akan memaparkan apa saja yang bisa kita lakukan atau solusi apa saja yang ditawarkan agar kita semua bisa terhindar dari hoax yang beredar di sekitar kita. Jadi yang pertama, kita harus meningkatkan kemampuan literasi kita agar kita bisa membaca suatu artikel dengan benar dan menyeluruh, sehingga tidak ketinggalan satu pun hal penting yang bisa saja, jika tidak sengaja tidak terbaca, akan mengubah konteks atau isi dari artikel tersebut. Contohnya saja, ada sebuah berita dengan judul yang provokatif. Lalu ada orang yang hanya membaca judul tersebut dan langsung menyimpulkan konteks artikel tersebut, padahal belum membaca isinya sama sekali. Tentu saja itu bisa menjadi sumber penyebaran hoax. Yang kedua, kita harus tahu pasti dari mana asal sumber artikel atau informasi yang kita baca. Jangan langsung menyerap semua informasi yang kita dapat dari orang lain. Terlebih lagi informasi dari Facebook atau grup WhatsApp yang sangat terkenal dengan banyaknya hoax yang tersebar di situ. Kita harus memeriksa terlebih dahulu artikel atau foto yang terlampir di artikel tersebut. Bagaimana caranya? Kita bisa membuka laman web covid19.go.id. Dari laman web itu, kita bisa melihat semua berita yang sudah terverifikasi kebenarannya. Bukan hanya itu, dari laman web itu juga kita bisa melihat berita atau informasi hoax yang sedang tersebar di masyarakat. Next. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi berdasarkan pemaparan tadi, dapat kita simpulkan bahwa sejak COVID-19 muncul pertama kali di Indonesia setahun yang lalu, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah penyebaran luasan virus ini, seperti melakukan PSBB dan penertiban pelaksanaan protokol kesehatan. Program vaksinasi nasional sebagai upaya penanganan pandemi virus corona pun akhirnya telah dilaksanakan. Akan tetapi, hoax mengenai COVID-19 pun masih terus tersebar luas. Setidaknya masih terdapat 900-an lebih hoax seputar COVID-19 yang dapat terdeteksi oleh pemerintah, dan diantaranya adalah hoax tentang efek samping vaksinasi. Next. Hoax-hoax tersebut bertujuan untuk menakut-nakuti kalangan masyarakat yang kemampuan literasinya kurang. Hoax-hoax tersebut bertujuan untuk hal tersebut tentu sangat merugikan karena dapat menyebabkan masyarakat menjadi enggan untuk divaksinasi dan tidak taat terhadap protokol kesehatan, sehingga penyebaran luasan virus corona pun menjadi semakin sulit untuk dikendalikan. Oleh karena itu, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kemampuan literasi agar mampu membaca suatu artikel dengan benar dan menyeluruh. Kemudian, langkah keduanya yaitu mencari tahu asal sumber artikel atau informasi yang didapat. Next. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.